Habibun, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Agnes Levita dengan NPM 211302436, Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 sampai 8. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan membahas tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 9 sampai 16. Pada pasal 9, kecakapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas kecakapan umum dan kecakapan khusus. Pada pasal 10 ayat 1, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Nah, pada ayat 2 dijelaskan bahwa sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Pasal 10 ayat 3, sistem AMONG sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan yang pertama, siaga. Nah, siaga ini termasuk dalam kelompok umur 7 sampai 10 tahun. Kemudian yang kedua, penggalang. Penggalang ini kelompok umur 11 sampai 15 tahun. Yang ketiga, penegak. Penegak kelompok umur 16 sampai 20 tahun. Dan yang terakhir, pandega, kelompok umur 21 sampai 25 tahun. Pasal 13 ayat 1, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Kemudian ayat 2, peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Pada ayat 3 dijelaskan bahwa peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pada pasal 14 ayat 1, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Kemudian pada ayat 2, tenaga pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Nah, pada ayat ketiga, tenaga pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Undang-Undang Kepramukaan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.